Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang tidak semangat. Ya itu akan membuat kita tidak semangat juga. Waktu kita mengalami stagnan, ambil waktu, duduk di kaki Tuhan, bangun hubungan kembali dengan Tuhan, berdoa, baca firman, setia di sana. Kalau kita tidak mencoba pasti gagal, karena kita akan meraih keberhasilan. Iya kan? Iya. Nggak ada pilihan. Orang yang tidak berani melangkah, tidak berani memulai, pasti gagal. Salam sahabat podcast curhat bersama New Life. Bergabung kembali bersama kami di acara curhat, di mana sahabat curhat yang mau curhat boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau bisa langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Dan kita sudah berada di tahun 2026. Biasanya kalau kita memasuki tahun yang baru, membuat list atau rencana-rencana apa saja yang akan dilakukan ke depannya. Tapi sebenarnya yang menjadi pertanyaan terpenting adalah bagaimana sih kita menemukan arah yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Nah, untuk tidak berlama-lama, kalau sahabat curhat pun bingung nih 2026 apa yang harus dilakukan, pada malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa yang mungkin sudah tidak asing buat sahabat curhat. Saya ditemani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Gembala GPIA New Life. Kita langsung sapa narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Punik. Selamat malam, Anel. Gimana nih kabarnya Pak? Oh, luar biasa, dahsyat, mantap. Kita sudah berada di tahun 2026. Tambah mantap gitu ya. Tambah mantap, oh, luar biasa. Iya. Nah, Pak, biasanya nih kalau memasuki tahun yang baru, beberapa orang atau mungkin banyak orang membuat apa aja yang harus dilakukan di tahun 2026 ya. Nah, tapi gimana sih Pak sebenarnya yang lebih baik kita susun list atau seiring berjalannya waktu ya udah kita serahkan aja semuanya sama Tuhan? Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan nih? Iya, sesungguhnya kalau kita bicara tentang arah daripada hidup kita ya, tentunya dua hal itu perlu dilakukan. Yang pertama kita mesti bikin perencanaan, karena perencanaan itu tidak bertentangan dengan Alkitab, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang percaya kepada Yesus juga punya prioritas dalam hidup ini, punya perencanaan, punya resolusi kira-kira apa yang akan kita kerjakan di tahun yang berjalan gitu ya. Nah, tetapi juga kita harus punya kerendahan hati untuk menyerahkan semua apa yang kita rencanakan itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena seringkali apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu belum tentu sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Makanya kita perlu merendahkan diri, merendahkan hati. Jadi ketika dalam perjalanan mungkin ada hambatan, ada kegagalan, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita sudah rencanakan. Kadang-kadang di dalam perjalanan perencanaan itu ada hal-hal yang seringkali tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Makanya kita harus butuh kerendahan hati. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi dengan jalan itu kita tidak akan kecewa, kita tidak akan putus asa, kita tetap semangat karena kita berharap dan bergantung kepada Tuhan, bukan berharap pada keputusan-keputusan yang kita sudah rencanakan seperti itu. Jadi dua hal itu penting, merencanakan dan juga menyerahkan kepada Tuhan, sehingga arah tujuan perjalanan kita, kesuksesan dan keberhasilan itu bisa kita gapai gitu ya. Walaupun ada kegagalan, tapi kalau kita sudah menyerahkan dalam tanganku Tuhan, maka percayalah pasti ada sesuatu yang berbeda dibanding kita tidak mengandalkan Tuhan, seperti itu. Jadi merencanakan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, Pak. betul. Tapi gimana Pak, kita bisa
tahu atau membedakan saat kita mengambil keputusan untuk segala sesuatunya ini suara Tuhan apa keinginan diri sendiri, itu gimana sih cara membedakannya? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali untuk kita. Bagaimana kita cara membedakan apakah ini sudah arah dari Tuhan atau jangan-jangan hanya oleh keinginan kita, gitu ya. Nah, kita punya alat ukur sebetulnya untuk bisa mengetahui apakah ini rencana Tuhan atau tidak. Yang pertama, kita harus uji apa yang kita lakukan itu sejalan nggak dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu nggak pernah mengarahkan kita, membawa kita kepada hal-hal yang salah, hal-hal yang dosa gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu kita harus uji dengan apakah ini sejalan nggak dengan firman Tuhan atau enggak. Seperti itu. Kalau sejalan, jalan. Yang kedua, kita harus uji dengan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Artinya apa? Dalam perjalanan kita, apakah arah kita itu benar atau tidak, itu bisa dilihat dari damai sejahtera yang ada dalam hidup kita, yang Tuhan taruh dalam hati kita. Ketika kita maju, melangkah ya dalam rencana-rencana yang kita sudah program tadi, yang kita sudah susun dengan baik, kalau itu mendatangkan damai sejahtera, walaupun ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, kita tetap lanjutkan. Kenapa? Karena ada damai sejahtera itu. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera Allah, dan ada sukacita lagi di dalam apa yang kita rencanakan, sebaiknya stop, ya kan? Karena Tuhan menaruh damai sejahtera dan di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Jadi uji apa yang kita lakukan itu. Kalau sudah tidak ada damai sejahtera Allah, kacau semuanya, kita tidak merasa tenang, hentikan gitu ya. Tapi kalaupun kacau, orang bilang nggak mungkin, pasti akan gagal, tetapi ketika ada damai sejahtera Allah dalam hati kita, ada damai sejahtera Allah dalam pikiran kita, menguasai kita, maka lanjutkan. Contoh, ada perjalanan dari tokoh-tokoh Alkitab gitu ya. Kita lihat mereka bagaimana seperti Yusuf gitu ya. Sekalipun dia dalam kegagalan secara duniawi ya, seorang budak, seorang di penjara, tetapi dia tetap berjalan. Kenapa? Ada damai sejahtera dalam hidupnya. Berjalan terus, lakukan yang terbaik, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan membawa dia kepada satu puncak di mana dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Jadi kita harus uji itu dengan damai sejahtera Allah. Ya, lalu uji dengan apa lagi? Dengan kebijaksanaan komunitas, seperti misalnya ada pemimpin rohani, ada gembala, ada bapak rohani. Kita harus minta konfirmasi apakah yang kita lakukan ini mendapatkan konfirmasi atau tidak. Seringkali apa yang kita kerjakan itu sebetulnya butuh konfirmasi gitu. Waktu hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang kita percayakan memberikan lampu hijau bahwa apa yang kita kerjakan itu mendapat konfirmasi, nggak bertentangan, lanjutkan. Itu artinya arah kita sudah berjalan di rel yang benar gitu ya. Dan yang terakhir, motivasi. Ini penting sekali bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, terobosan gitu ya, melakukan resolusi ya, selain tadi mengandalkan Tuhan, kita harus pikirkan apakah yang kita lakukan ini memuliakan Tuhan atau enggak. Jadi kalau semua yang kita kerjakan itu memuliakan Tuhan, artinya jalan. Itulah kurang lebih 4 hal ini yang menjadi tanda buat kita apakah kita dalam rel yang benar, dalam arahnya Tuhan atau enggak. Jadi seperti gitu. Nah, ya. Jadi mengandalkan Tuhan itu perlu juga ya, pasti ya Pak. Tapi kalau misalnya di dalam setiap rencana yang udah kita lakukan Pak, pasti tiap tahun kita mendoakannya, tapi berganti tahun belum terjadi, didoakan lagi, berganti tahun belum terjadi lagi, udah berdoa bertahun-tahun tapi
tapi apa yang kita doakan sepertinya belum dijawab Tuhan nih. Iya. Nah, gimana tuh Pak? Iya, ya, bagus juga ini pertanyaan ini. Nah, seringkali antara iman dan keinginan itu dua hal yang tipis, gitu ya. Iya, Iya. beda tipis. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak, katanya beriman, ada orang mau makan aja susah, tapi dia bilang dia beriman punya mobil gitu ya. Beli makan aja susah. Nah, letaknya di mana? Ini iman atau keinginan? Gitu. Makanya di dalam berdoa penting kita terus berdoa, terus berharap sama Tuhan, itu enggak masalah. Ya, itu yang harus kita kerjakan. Tetapi yang harus kita cek kembali, apakah yang kita doakan ini keinginan atau iman? Kalau iman, pastinya Tuhan mewujudkan itu. Tapi kalau keinginan daging, tanda kutip, Tuhan menjaga kita, tidak memberikan itu supaya apa? Supaya kita terluput dari hal-hal yang jahat. Nah, tetapi begini, dalam perjalanan misalnya kita punya rencana, punya planning, tetap ambil langkah untuk menentukan arah ya. Tetap ambil langkah positif, tetap kerjakan hal-hal yang dari kecil, gitu ya. Misalnya kita punya perencanaan bahwa di tahun 2027 katakanlah kita akan meraih puncak kesuksesan, ya kan? Kita berdoa sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Mungkin dari tahun sebelumnya 2020 misalnya kita mendoakan hal itu, tapi belum terjadi. Ada apa? Kita terus melangkah, lakukan hal yang kecil. Dalam perjalanan waktu kita melakukan hal yang kecil dengan setia, kita berharap kepada Tuhan dan Tuhan mulai mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Gitu. Seringkali kita, banyak orang itu mau langsung besar. Betul. Tetapi mereka tidak pernah melangkah dalam hal-hal yang kecil. Ini yang menjadi problem, sehingga kok Tuhan, saya sudah berdoa saja jadi orang kaya tapi tidak melakukan apa-apa. Ya, nggak bisa terjadi gitu. Makanya ketika dipercayakan sesuatu, mulailah melangkah, terus berharap sama Tuhan, terus melangkah, terus berharap sama Tuhan, dan saatnya Tuhan akan mengangkat kita. Kalau kita lihat perjalanannya Yusuf ya, kembali lagi Yusuf, karena ini satu fenomena yang luar biasa, kisah Yusuf ini. Dia ketika jadi budak dipercayakan, saya percaya ketika dia di rumah Potifar, tidak langsung dikasih jabatan full, kamu kuasailah harta saya. Tapi pasti dipercayakan dari hal-hal yang kecil, dia mulai lakukan, sampai dia dipercaya menjadi orang yang menguasai harta dari Potifar. Ketika dia difitnah masuk dalam penjara, di penjara juga. Saya percaya tidak langsung dipercayakan oleh kepala penjara untuk mengurus semua tahanan, tapi mungkin dari apa yang dia lakukan sehingga dia bisa dipercayakan. Jadi intinya kita tetap berharap sama Tuhan, pastikan itu apakah keinginan daging atau keinginan Tuhan, gitu ya, iman atau keinginan. Nah, sehingga kita bisa pastikan gitu, oh ini kita perlu doakan terus atau stop gitu ya. Jangan sampai kita berdoa tidak terjadi lalu kita mulai salahkan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah salah dalam hidup kita. Dia selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Seperti gitu ya. Jadi berdoa juga bukan untuk memaksa Tuhan ya. Betul. Ya. Kadang kita berdoa memaksa supaya Tuhan mewujudkan apa yang kita inginkan. Seperti gitu. itu. Makanya penting sekali antara keinginan dan iman itu, tipis bedanya. Ya, kayak gitu ya. Tadi ada hal yang menarik waktu pertanyaan yang sebelumnya yang membedakan suara Tuhan dan keinginan. Tadi Pak Munix ada sampaikan juga mungkin kita bisa bertanya kepada pemimpin rohani atau mentor gitu ya, kalau bingung gitu. Di dalam kehidupan ini kadang kita punya pemikiran-pemikiran sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bertanya kepada pemimpin rohani dan misalnya berbeda pandangan, gimana tuh Pak? Ya, kalau berbeda pandangan pastikan ada damai sejahtera atau tidak, salah satunya. Dan saya dalam perjalanan spiritual saya punya bapak rohani gitu ya.
seringkali kadang-kadang bertentangan apa yang dia sampaikan dengan apa yang saya rasakan gitu. Tetapi saya belajar nurut, belajar ngikutin gitu apa yang dia sampaikan, dan di perjalanan di ujungnya saya melihat bahwa apa yang dia katakan benar gitu. Apa yang dia sampaikan itu benar. Makanya jangan ketika beda pemahaman lalu nggak perlu dengar nih Bapak Rohani, tapi belajar nurut, belajar ikuti dulu. Di ujungnya kita akan lihat apakah itu benar atau enggak. Saya percaya ketika kita belajar taat sama pemimpin rohani kita percaya bahwa pemimpin rohani juga diberi hikmat oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika ada perbedaan pandangan, jangan cepat-cepat langsung ambil keputusan, nggak mau ikut. Belajar ikut, belajar nurut. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Seperti gitu. Seperti itu. Iya. Nah, buat sahabat podcast Curhat Bersama Nyulek yang mau bertanya, yang mau didoakan, boleh hubungi kami di kolom komentar di channel YouTube Nyulek Batam, atau langsung komen di kolom komentar ya. Nah, kalau misalnya nih Pak, kadang orang di dalam melangkah aja, untuk mengambil keputusan aja kadang takut ya sebenarnya untuk melangkah. Gimana sih supaya kita tuh tampil untuk selalu berani di dalam setiap langkah kita? Ya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada banyak hal yang membuat orang itu nggak berani melangkah, ya kan? Tetapi satu hal, kita mesti percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan 4 hal tadi itu yang harus kita ingat, bahwa kita sejalan nggak dengan firman Tuhan, gitu ya. Ada nggak konfirmasi dari orang-orang yang kita anggap, misalnya orang tua kita, bapak rohani kita, gembala kita, gitu, saudara kita, seiman. Lalu apakah kita kerjakan ini memuliakan Tuhan atau tidak? Ketika ini sudah terkonfirmasi, maka melangkahlah, jangan takut melangkah. Sebab kalau kita hanya merencanakan dan tidak melangkah, sama aja bohong gitu ya. Sama saja tidak ada hasilnya. Tetapi kita belajar melangkah, berani melangkah gitu. Karena kalau kita melangkah hanya 2 keputusannya. Kita berhasil atau gagal. Betul. Kalau kita berhasil, ya puji Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah melangkah, tidak akan mungkin berhasil gitu ya. Yang ada pasti gagal. Tetapi kalau kita melangkah lalu gagal, kita tahu oh ada di mana missnya, di mana kesalahannya, di mana yang harus kita perbaiki, dan kita bangkit lagi. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut melangkah, apalagi pernah gagal lalu stop, saya tidak akan melakukan lagi apa-apa. Itu adalah hal yang keliru. Di dalam Tuhan kita percaya tetap ada semangat yang baru, tetap melangkah, tetap berani melakukan apa yang terbaik sehingga kita bisa tahu hasilnya. Jadi hanya 2 keputusannya, kalau kita melangkah berhasil atau gagal, ya kan? Kalau berhasil, wow luar biasa. Tapi kalau gagal, kita tahu mana kegagalan kita, apa yang kita harus perbaiki, sehingga ke depan saya percaya ketika kita setia melakukannya dengan baik dan di bawah tuntunan pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, pasti keberhasilan itu akan kita raih, gitu. Ya. Jadi walaupun ada ketakutan, pilihannya tetap sama ya, tetap gagal melangkah atau berhasil. ya, karena ketakutan nggak akan menyelesaikan apa-apa gitu. Tetap melangkah, tetap andalkan Tuhan. Nah, hasilnya pasti kalau bukan berhasil, gagal. Tapi kegagalan itu kita tahu di mana kegagalan itu, di mana kita harus perbaiki, dan itu yang akan membuat kita melangkah dan berhasil seperti itu. Justru kalau kita tidak mencoba, kita nggak akan tahu ya, apakah kita berhasil atau gagal. Nah, kalau kita tidak mencoba pasti gagal, karena kita akan meraih keberhasilan, iya kan? Tidak ada pilihan. Orang yang tidak berani melangkah, tidak berani memulai, pasti gagal, karena tidak akan ada apa-apa gitu ya. Tapi kalau dia memulai, dia melangkah, dia tahu 2 aja, berhasil atau gagal. Tapi kalau gagal, dia tahu di mana kegagalan itu, apa penyebabnya. Ketika dia perbaiki, pasti sukses. Ya. Oke. Nah, biasanya tapi kalau orang mau masuki tahun yang baru, punya semangat yang baru, pokoknya tahun 2026 harus lebih baik dari tahun sebelum-sebelumnya, hal-hal yang belum terjadi pokoknya harus direncanakan lebih baik lagi supaya terjadi. Itu biasanya di awal tahun, semangat.
Tapi seiring berjalannya waktu, banyak pergumulan, banyak tekanan gitu. Gimana supaya apa yang kita sudah rencanakan di awal itu komitmennya terus berjalan seperti itu? Iya, memang banyak orang di awal, semangatnya berapi-api, tujuannya jelas dia melakukan, tapi dalam perjalanan tiba-tiba lemah gitu ya. Makanya perlu komunitas yang benar, perlu saling menguatkan satu dan yang lain. Tuhan itu menciptakan kita sebagai gereja, sebagai tubuhnya, bukan supaya kita berdiri sendiri, tapi saling menguatkan, saling mendorong satu dengan yang lain, saling memberi dorongan kepada pekerjaan yang baik. Kalau Ibrani 10 kita lihat ya, itu dalam perjalanan kita gitu kan banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan gitu ya, yang membuat kita bisa bertahan. Ya salah satu adalah komunitas, itu penting sekali. Yang kedua, tetap setia pada Tuhan, gitu ya. Tetap setia dalam perenungan, tetap setia dalam pelayanan. Kadang-kadang memang capek, tetapi kesetiaan itu akan membuat kita keluar sebagai pemenang. Orang yang setia melakukan pekerjaan yang kecil, dia pasti akan setia juga melakukan pekerjaan yang besar. Jadi di dalam perjalanan ini perlu andalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Perlu andalkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Perlu andalkan Roh Kudus yang menolong kita. Perlu melihat komunitas yang semangat gitu. Gitu ya. Karena orang-orang yang sejalan dengan kita, orang-orang yang jangan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang tidak semangat. Ya itu akan membuat kita tidak semangat juga. Makanya kita harus cari komunitas yang membangkitkan semangat, yang saling mendorong. Alkitab berkata bahwa kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita harus saling mendorong. Makanya penting komunitas, gitu kan. Perlu sekali orang-orang yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan ketika ini terjadi, ya, ketika kita punya pengharapan, jangan hilang pengharapannya, tetap punya pengharapan dalam Tuhan, tetap setia melakukan hal-hal dalam pelayanan, dalam hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, saya percaya maka kekuatan itu akan datang. Ya, semangat itu akan kembali dipulihkan. Makanya waktu kita mengalami stagnan, ambil waktu, duduk di kaki Tuhan, bangun hubungan kembali dengan Tuhan, berdoa, baca firman, setia di sana, maka hikmat Tuhan itu akan diberikan sehingga kita mempunyai gairah yang baru. Kadang-kadang kita nggak punya semangat itu karena kita tidak punya teman untuk bisa menceritakan apa yang kita alami. Tapi kalau kita punya teman yang kita bisa ceritakan, kadang-kadang tanpa sadar ada spirit baru yang kita terima untuk kita terus berjuang. Ya, makanya penting sekali komunitas yang baik, yang sehat gitu ya. Penting sekali kesetiaan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Penting sekali kita merendahkan hati untuk dipimpin Roh Kudus. Ketika kita merendahkan hati dipimpin Roh Kudus, semangat itu bisa dipulihkan kembali untuk kita melihat tujuan akhir dari apa yang kita sudah rencanakan. Ya, seperti gitu. Jadi ya, untuk terus semangat, berkobar-kobar, komunitas sangat penting. Penting ya. Komunitas. Penting orang-orang yang positif, ya, positif gitu. Jangan sudah begitu bergaul dengan orang-orang yang melemahkan, orang-orang yang tidak memberi semangat. Wah, itu tambah down kita, tambah putus asa. Jadi pergaulan mempengaruhi kita, ya Pak. Betul sekali. Makanya kita bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, pastilah kita akan lebih semangat lagi. Yes, ya. Nah, dari pengalaman Pak Punik sendiri, pernah nggak sih Pak merasa salah arah? Lalu bagaimana sih sampai akhirnya Tuhan bawa kembali? Ya, dalam perjalanan saya nggak pernah merasa bahwa salah arah gitu ya. Tetapi di dalam prakteknya, sebetulnya pendidikan saya sebelumnya bukan
teologi gitu ya, bukan untuk melayani di dunia pelayanan di gereja ya, menjadi gembala dan lain sebagainya. Tetapi panggilan Tuhan, rencana Tuhan itu nggak bisa kita prediksi. Kita nggak tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, saya waktu S1 saya itu ambil pendidikan administrasi. Oh, oke. Dan ternyata itu enggak saya pakai. Kenapa? Karena saya kemudian bekerja di kapal. Akhirnya saya ambil lagi sekolah pelayaran sehingga saya bisa kerja di kapal. Kemudian setelah di kapal, dalam perjalanan Tuhan memanggil saya untuk melayani. Berhenti dari kapal, saya melayani, lalu saya jadi dosen, saya kemudian jadi gembala. Dalam perjalanan ini saya melihat bahwa semuanya bukan karena saya hebat, bukan karena saya merencanakan, tetapi Tuhan yang ikut campur di dalamnya. Makanya ketika kita melangkah, kadang-kadang Tuhan tak membukakan kita peta yang jelas gitu ya. Harus seperti gini, harus seperti ini, enggak. Tetapi belajar berjalan saja dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Ada saatnya Tuhan berbicara, ada saat, ada waktunya Tuhan gitu, bukan waktunya kita, kairosnya Tuhan. Makanya bagian kita itu belajar mengikuti, belajar mengikuti apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, sehingga dalam perjalanan itu kita tidak pernah merasa oh ini salah, ini apa yang kita lakukan salah, melangkah, enggak. Tapi ketika kita belajar taat, belajar nurut, kita terus berjalan dalam pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan itu yang akan membawa kita tujuan akhir seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, gitu. Jadi kuliah administrasi perkantoran ya Pak, tapi malah bekerja di pelayaran, di kapal ya. Ya, tapi nyambung ya. Ujung-ujungnya pelayanan. Iya. Iya, luar biasa sekali ya Pak. Ya, makanya kita harus belajar nurut gitu kan. Ya. Kalau Ana juga mungkin punya pengalaman dari mana sekolahnya kok jadi hamba Tuhan, jadi dosen dan sebagainya. Jadi kita masing-masing punya Tuhan taruh hal-hal yang berbeda dalam panggilan itu. Nggak ada yang salah. Belajar melangkah terus dan ikuti apa yang Tuhan mau. Ikuti apa yang mau Tuhan mau. Iya. Nah, kalau misalnya harus diringkas nih Pak, dari apa yang udah Bapak sampaikan tadi, 3 poin penting untuk tetap berjalan di arahnya Tuhan. Apa tuh? Yang pertama, kita mesti setia dengan Tuhan. Setia dengan Tuhan, setia melakukan apa yang Tuhan mau. Kita perlu taat, ya, perlu ketaatan. Kesetiaan itu bicara tentang keintiman, bangun hubungan dengan Tuhan. Tetap punya ketaatan sama Tuhan gitu ya. Taat itu bukan berarti bahwa kita merencanakan lalu ya sudah inilah gitu ya. Taat itu ketika Tuhan dalam rencana kita, Tuhan katakan stop, ya kita harus stop gitu ya. Gitu. Dan yang teruslah merencanakan. Teruslah merencanakan, merancang, membangun, punya resolusi itu baik. Ya kan? Merencanakan. Jangan ya mengalir aja. Enggak juga. Tuhan tak suka yang begitu. Tuhan itu mau punya perencanaan bagian kita, tetapi perencanaan kita itu kita harus dengan rendah hati menyerahkan bahwa keputusan apapun yang terjadi biarlah Tuhan, ya kan? Kalaupun kita gagal misalnya, bukan berarti Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak campur tangan. Artinya Tuhan mau supaya kita koreksi diri. Jadi 3 hal kita harus belajar: taat, setia kepada Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita juga jangan lupa hidup dalam komunitas gitu ya. Hidup dalam komunitas yang baik. Kalau kita meninggalkan komunitas yang baik gitu ya, tidak mau bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, kita lebih percaya orang-orang yang punya di luar Tuhan gitu ya. Ya kadang-kadang itu yang membuat kadang kita gagal. Tapi sekali lagi 3 hal penting yang kita harus ingat bahwa satu, harus setia.
setia dalam kesetiaan kita itu bangun hubungan dengan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap merencanakan hal yang baik, merencanakan yang baik. Dan ketiga, punya keintiman, komunitas yang baik. Tiga hal ini menolong kita untuk bisa hidup dalam arahan yang benar di dalam Tuhan. Ya. Iya, luar biasa. Tetap setia, tetap merencanakan yang terbaik, dan memiliki komunitas. Ya, jadi tiga hal penting. Nah, Pak Gembala, ada nggak sih pesan yang ingin Bapak sampaikan di tahun 2026 ini buat sahabat curhat yang menyaksikan hari ini? Mungkin mereka dalam keadaan yang bingung, pengennya tahun 2026 ini pasti lebih baik lagi, tapi bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Pesannya? Untuk sahabat curhat bersama New Life, jangan pernah takut melangkah. Mungkin banyak prediksi tentang tahun ini, tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan bagi setiap kita yang percaya kepadanya, tetapi rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh sebab itu, tetap kita percaya kepada Tuhan dan bikin resolusi, bikin rencana, bikin program, melangkah, jangan pernah takut. Lakukan yang terbaik. Kalaupun gagal, di sana kita bisa belajar dari kegagalan. Apa yang kita harus lakukan, perbaiki, sehingga kita bisa boleh berhasil. Karena ketika kita tidak melangkah, ketika kita takut, kita pasti gagal. Tetapi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, ada dua, berhasil atau gagal. Kemungkinan berhasil itu kalau kita rencanakan dengan baik, campur tangan Tuhan pasti gitu ya. Tetapi kalau kita gagal, kita tahu di mana letak kegagalannya. Oleh sebab itu, sahabat curhat bersama New Life, mari semangat, tetap melihat masa depan yang penuh pengharapan itu bersama dengan Tuhan. Jangan pernah dengar hal-hal yang negatif, buang hal-hal yang negatif. Tetap percaya bahwa Tuhan ikut bekerja dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau yang mengasihinya. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang negatif dalam hidup kita, tetapi Dia selalu membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu, tetap semangat, tetap melangkah, buat resolusi, terobos, dan kita akan melihat kita akan menjadi pemenang. Luar biasa sekali. Tetap semangat, tetap terobos sampai kita menjadi pemenangnya. Pak Punik, sayang sekali sebenarnya pengen masih bertanya, tapi berhubung keterbatasan waktu. Nah, tapi di penghujung acara mungkin Pak Punik boleh berdoa ya buat sahabat curhat yang akan menyaksikan secara live di TikTok atau mungkin rekamannya nanti di podcast YouTube New Life. Kita satu hati kan, diri kita satu hati, kita sama-sama berdoa buat sahabat curhat bersama New Life. Malam hari ini kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau memberikan masa depan bagi setiap kami Tuhan. Secara khusus buat anak-anakmu yang menyaksikan acara ini Tuhan, mungkin di dalam kegalauan menghadapi tahun ini, mungkin ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat mereka tidak berani melangkah. Saat ini kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Engkau menetapkan hati mereka untuk melihat terang Kristus, untuk melihat masa depan di dalam Kristus, dan mereka mulai menata hidup mereka, merencanakan masa depan mereka, dan Tuhan kiranya memberkati, menolong mereka, sehingga mereka boleh mencapai apa yang mereka impikan, apa yang mereka harapkan, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang mengalami pergumulan, sakit, penyakit, saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan, sehingga di dalamnya Tuhan Engkau dipermuliakan. Ada yang membutuhkan pertolongan yang lain, yang mempunyai pergumulan-pergumulan yang mereka tidak bisa ceritakan kepada orang lain. Engkau Allah yang mengetahui hati. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan melepaskan
membebaskan hati yang terikat, pikiran yang terikat, sehingga ada kemerdekaan di dalam Kristus, dan semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih-Mu, kebaikan, kemurahan-Mu tetap ada dalam hidup kami yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Hunix buat nilai-nilai yang dibagikan. Saya percaya sahabat podcast Curhat yang menyaksikan boleh menemukan arah tujuan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih buat waktunya, buat doa-doanya. Kami percaya Tuhan terus memberkati pelayanan Pak Hunix ya. Amen. Dan kami juga berterima kasih kepada sahabat Curhat yang sudah menyaksikan siaran ini. Kami percaya siaran ini boleh terus menjadi berkat supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bermakna. Ya, sahabat podcast Curhat bersama New Life, terus saksikan siaran Curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life,